Ya, baik. Pada pertemuan kali ini alhamdulillah Bapak bisa bersua di tempat ini tanpa melalui link, walaupun Bapak sedang keadaan sakit, tapi memaksakan diri untuk alhamdulillah untuk datang ke sini karena tanggung jawab sebagai kepala sekolah. Alhamdulillah Bapak mudah-mudahan dapat memberikan kesembuhan kepada Bapak dan selanjutnya Bapak bisa beristirahat kembali di tempat. Nah, ini barangkali Bapak akan saya tanyakan terkait visi misi sekolah kita dan bagaimana caranya untuk menggali mimpi tersebut diintegrasikan di dalam program sekolah kita. Baik, sebelum bagaimana kita menerapkan visi misi tersebut melalui program Bagja, yaitu perlu diketahui Bagja itu adalah kita membuat pertanyaan utama dulu Pak, bagaimana visi itu dapat disebutkan atau diungkapkan di sini. Kemudian yang kedua adalah ambil pelajaran. Ambil pelajaran itu adalah keputusan-keputusan yang kita gali bersama dalam musyawarah ini sehingga visi itu muncul adanya. Kemudian bagaimana tentang jabarkan rencana itu terkait di dalam programnya. Kemudian yang terakhir adalah atur dan eksekusi, yaitu bagaimana program dan rencana itu dilibatkan melalui siapa saja, barangkali melalui guru atau melalui siswa atau melalui kepala sekolah atau melalui regulator yang lain. Baik, akan saya awali dulu dengan sebuah pertanyaan untuk mengungkap visi yang akan kita wujudkan atau akan kita terapkan di sekolah ini. Bagaimana menurut Bapak visi sekolah kita di masa yang akan datang? Maka silakan Bapak untuk menceritakan bagaimana kita membuat visi di masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Cara. Mudah-mudahan walaupun tadi disebutkan dalam keadaan kondisi Bapak yang sementara lagi sakit, mohon maaf, dan langsung saja menjawab berbagai pertanyaan yang barusan disampaikan. Jelas yang menjadi harapan kita dari visi misi yang telah dituangkan untuk ke depan itu diharapkan bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Di antaranya kita perlu mengembangkan apa yang menjadi acuan sebagai harapan tersebut guna keberhasilan pendidikan terutama di sekolah kita. Untuk itu mungkin perlu adanya kerjasama di antara semua pihak, baik tadi yang disebutkan antara kepala sekolah, guru, orang tua, juga siswa, termasuk mungkin dari atas melalui dinas pendidikan, baik dari pengawas pembinanya maupun dari dinas pendidikan. Sebab tanpa kebersamaan untuk mencapai tujuan tersebut mungkin harapannya sangat kecil sekali. Jadi oleh karena itu visi ke depan, jadi yang diharapkan kita bisa berhasil dengan baik, perlu adanya kerjasama dan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau boleh saya simpulkan barangkali dari paparan tersebut, intinya kita dapat membangun hubungan kerja yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan termasuk guru, rekan guru, murid, atau pihak masyarakat sekolah. Dan di situ ada kooperatif dan terbuka, mendukung kegiatan yang positif, kebijakannya berpihak pada guru dan murid, barangkali seperti itu. Betul. Kemudian mau membuka diri terhadap pengalaman yang baru yang dilaluinya,
lalu kita dapat melakukannya terhadap apa saja hal yang sudah baik serta apa yang perlu dikembangkan. Barangkali seperti itu, Pak. Iya. Kalau boleh saya wujudkan visi tersebut, itu kan banyak, Pak, kalimatnya, karena visi itu harus akurat dan memang harus dalam kalimat-kalimat yang berlihat, Pak, barangkali seperti itu. Iya. Saya memimpikan dari awal terkait barusan tentang kooperatifnya, kemudian keunggulan siswanya bagaimana, kemudian kreatifnya bagaimana. Kalau boleh, Pak, apakah boleh saya memberikan satu gambaran bahwa visi tersebut terungkap di dalam kalimat mewujudkan siswa yang berbudi, di mana berbudi itu ini akronim dari ber-nya adalah berkreasi, kemudian B-nya adalah berprestasi, U-nya unggul, D-nya dan I-nya inovatif. Berarti mewujudkan siswa yang berbudi itu adalah mewujudkan siswa yang berkreasi, berprestasi, unggul, dan inovatif. Boleh, Pak, kalau saya gambarkan seperti itu visinya? Boleh saja. Iya. Hanya kalau bisa di situ bisa dimasukkan di berbudi itu Pancar ada itu beriman dan bertakwa. Oh iya, betul. Karena memang arti dari berbudi itu artinya di situ meningkatkan atau mewujudkan keimanan atau ketakwaan kita sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Tapi diantaranya muncul kata-kata tersebut. Oh iya, betul. Jadi boleh ditambahkan dari di dalam berbudi itu ada ungkapan beriman dan bertakwa. Iya. Berarti dan beriman dan serta beriman dan bertakwa. Betul. Karena memang itu ranahnya dasar, Pak. Iya. Dasarnya harus iman dan ketakwaan itu harus dipakai untuk mewujudkan nanti visi kita agar berada di bawah naungan itu. Betul. Itu. Terima kasih, Pak, sudah terwujud barangkali. Nah, adapun ini tentang program barangkali, Pak, programnya ini karena atau misinya perlu diketahui juga bahwa itu visi tadi udah diketahui bahwa harus berdampak pada murid, Pak. Kemudian misinya harus berdampak pada murid, dilakukan untuk mencapai misi, harus menunjukkan secara jelas mengenal apa yang hendak dicapai, kemudian secara jelas mengandung apa upaya yang harus dilakukan untuk tercapainya dan keluarnya output dari visi tersebut. Jadi kalau boleh sub dari visi itu adalah misinya atau pekerjaan dari visi itu adalah misinya. Nah, untuk misi barangkali, Pak, untuk misinya barangkali apa yang harus ditunjukkan atau diwujudkan di dalam misi tersebut. Jadi tadi visinya sudah ada, yaitu mewujudkan yang berbudi, siswa yang berbudi dan beriman dan bertakwa. Kemudian sekarang misinya kira-kira menurut Bapak, sebelum kita nanti menyimpulkan kira-kira misi yang kita sampaikan atau kita laksanakan di dalam mewujudkan visi itu bagaimana, Pak? Yang mana kira-kira? Alhamdulillah sesuai dengan visi dan tadi yang telah disampaikan. Jadi jelas kita juga mengharapkan misi sekolah itu menumbuh kembangkan kesadaran warga sekolah dan akan pentingnya kelestarian alam, melaksanakan pembinaan terhadap nilai-nilai budaya, ramah lingkungan, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, asri, dan nyaman, membantu mengenali potensi diri setiap peserta didik untuk dikembangkan secara maksimal. Itu dari visi yang dituangkan ke dalam misi dan mudah-mudahan itu bisa tercapai. Amin. Lalu yang menjadi program
ke depan itu bisa sekalian programnya aja Pak. Ya, bisa menghasilkan atau mengembangkan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi, literasi dan numerasi dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul, baik itu kepala sekolah dan guru-gurunya. Sekalian saja Pak mengenai tujuan programnya bagaimana Pak? Ya. Terus yang menjadi tujuan programnya mewujudkan tumbuh kembang murid secara holistik agar memiliki profil pelajar Pancasila, menjadi pelatih bagi guru lain untuk pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Alhamdulillah, itu memang berkaitan dengan prinsip-prinsip yang ada di guru penggerak Pak. Seperti itu di AMS kita telah dibahas mengenai filosofi pemikiran KHD Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita menumbuh kembangkan kesadaran warga belajar terutama bagi murid dan bagi guru, termasuk mungkin masyarakat sekolahnya yaitu kepala sekolah dan pemimpin dan mungkin perwakilan dari orang tuanya. Kemudian yang kedua, kami diajari atau kami memahami pemahaman tentang visi misi guru penggerak. Kebetulan visi misi guru penggerak itu ya harus istilahnya harus melaksanakan nilai dan peran guru penggerak. Di antara nilainya itu adalah kami singkat Pak, Mr. Kim. Guru itu harus tumbuh kemandirian, M-nya, kemudian R-nya suka merefleksi diri, kemudian KIP-nya, K-nya itu adalah kreatif, I-nya inovatif, dan KIP-nya berpihak kepada siswa. Nah, ini berpihak kepada siswa sekali, visi, baik misi, misi maupun program dan tujuan sekolah. Kalau saya review kembali Pak, bahwa visi ini adalah visi SDN Setra Gali 2, yaitu apa? Mewujudkan siswa yang berbudi. Apa berbudi? Berbudi itu adalah berkreasi, berprestasi, unggul dan inovatif, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian misinya adalah menumbuh kembangkan kesadaran warga sekolah akan pentingnya kelestarian alam barangkali. Itu juga harus diperhatikan karena sifat kreasi dan inovatif itu selalu bersentuhan dengan alam. Sihat, lingkungan sekolah, guru, dan siswa. Melaksanakan pembinaan terhadap nilai-nilai budaya ramah lingkungan barangkali seperti itu termasuk misi juga. Kemudian misi yang ketiga adalah menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, asri, dan nyaman. Dan yang terakhir misinya adalah membantu mengenali potensi diri setiap peserta didik untuk dikembangkan secara maksimal. Jadi potensi peserta didik ini dikembangkan oleh dirinya sendiri melalui misi ini. Kemudian yang selanjutnya adalah program sekolahnya Pak. Program sekolahnya adalah mengembangkan hasil belajar siswa secara holistik. Seperti barusan yang diinikan sama Bapak, holistik itu kan menyeluruh ya Pak? Iya. Menyeluruh. Artinya hasil belajar bukan itu saja, tapi dia mengembangkan dirinya sendiri. Mencakup kompetensi mungkin. Apa kompetensinya? Yaitu literasi dan numerasi barangkali seperti itu. Dan kemudian tidak lupa dengan karakternya. Karakternya yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diawali dengan SDM yang unggul, termasuk kepala sekolah, guru, siswa, dan yang lain. Dan tujuan programnya adalah Pak, mewujudkan tumbuh kembang murid secara holistik agar memiliki profil pelajar Pancasila, menjadi pelatih bagi guru lain untuk pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi atau perubahan bagi ekosistem pendidikan atau bagi lingkungan masyarakat semua. Barangkali seperti itu Pak. Ya. Alhamdulillah barangkali dalam waktu yang singkat karena kami dalam jam 11 ini harus laporan Pak ke meeting yang utama seperti Pak Taufik Saleh dan Pak Rian tadi di meetingkan di room. Jadi terima kasih Bapak. Alhamdulillah. Ya, sama-sama Panjar, terima kasih. Mudah-mudahan yang menjadi harapan kita bisa berhasil, terutama kepada seluruh peserta guru penggerak juga para tutor itu bisa sampai ke tujuan yang diharapkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.